Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 Juli 2025. Kondisi dari market Bitcoin sedikit naik ya kemarin ke 108.800-an, dan kalau kita perhatikan dari pergerakan dari Bitcoin sementara ini masih lumayan positif. Kita masih melihat ada fase konsolidasi di atas dari area support 107.000, level support yang penting dan kita sudah wanti-wanti kemarin, dan sejauh ini masih positif. Secara volume perdagangan sebenarnya agak turun. Smart money-nya stabil ya, indikator MACD masih menunjukkan indikasi yang positif. Tapi kenaikan dari Bitcoin kemarin itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Bitcoin cuma menguat 0,5% sampai 0,8% saja. Tapi ada movement dari Bitcoin dominance yang mengalami pelemahan. Ya, impact-nya cenderung positif untuk banyak altcoin. Kemarin Ethereum kembali balik ke 2600-an, Solana balik ke 151, dan juga altcoin big caps kemarin ya kembali stabil ya. Terus juga beberapa yang di sektor DeFi kayak Redium itu naik lumayan sampai 5%-an lebih gitu. Dan di perdagangan kemarin pergerakan dari emas atau gold itu mengalami koreksi 0,95%, dengan DXY yang cenderung mengalami recover terbatas. S&P 500 juga di perdagangan kemarin menunjukkan indikasi pelemahan. Saat ini kondisi dari pasar itu masih greedy. Ya, sudah turun si greedy-nya dari kemarin itu di 73 dan hari ini ada di poin 65. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa market masih sangat antusias terhadap kripto, teman-teman. Jadi kalau fear and greed-nya masih di posisi greedy, itu berarti masih banyak good news. Kemudian akumulasi dari para market, ya retail ataupun whales, itu masih terbilang positif sejauh ini. Narasi sentimen juga masih dibilang masih positif. Seperti itu. Dan jika kita lihat kemarin dari data inflow dari Bitcoin Spot ETF ini sudah update per tanggal 7 Juli, itu masih mendapatkan inflow sekitar 216 juta US dollar. Sementara dari Ethereum Spot ETF masih menguat 62,1 juta US dollar. Masih sangat-sangat positif. Akumulasi dari para whales masih sedang terjadi sejauh ini. Gitu. Kemudian sedikit update juga dari Glassnode ya, ada aktivitas whales terutama yang memang sudah tidak aktif selama 5 tahun ke atas yang memindahkan aset Bitcoin mereka gitu. Jadi perpindahan whales ini mungkin akan menyebabkan sedikit kepanikan dari orang-orang ya. Tapi sejauh ini sih, sejak dari 4 tahun lalu memang udah biasa ada berita-berita kayak gini. Dan toh kalau seandainya Bitcoin mengalami koreksi, endingnya pasti dia recover kembali gitu. Jadi saya rasa berita-berita seperti ini tidak perlu membuat khawatir. Ya, jadi udah hal yang sangat biasa di crypto market gitu. Jadi itu sedikit kita lihat ya berita-berita yang kita akan dapetin hari ini. Yang pertama adalah data inflasi CPI and PPI dari China. Akan rilis datanya jam setengah 9 pagi nanti. Terus dari Bank of England akan ada data Bank of England meeting minutes dan juga Financial Stability Report. Lalu dari Amerika Serikat akan ada rilis data crude oil inventory. Jadi data hari ini nggak terlalu gimana-gimana sih untuk market. Data yang penting itu baru kita akan dapetin besok. Besok dini hari jam 1 itu ada FOMC meeting minutes untuk Amerika Serikat. Jadi bakalan sangat penting dan berpotensi membuat market volatil, terutama mendekati tengah malam. Sementara data kemarin biasa aja sih dari Amerika Serikat ya, nggak terlalu gimana-gimana datanya, impactnya ke market juga sangat minim. Itu ya teman-teman, kondisi dari pasar, beberapa berita dan news. Nah sekarang aku mau informasikan dulu, Binance lagi ada campaign ya, Crypto Meteor Shower. Teman-teman bisa ikutin campaign ini, ada beberapa tugas yang bisa teman-teman
ikutin untuk mendapatkan kesempatan main gamenya gitu. Kalau teman-teman berhasil untuk invite teman kalian, kalian berpeluang mendapatkan tambahan meteor ya, melakukan trading ya dengan total $8 aja, teman-teman juga bisa dapetin satu kali kesempatan meteor, satu kali main game gitu. Kalau teman-teman melakukan akumulasi di market spot sampai dengan $288 berupa beberapa token seperti token A, ACE, ADX, Celo, Init, Neo, ONG, ONT, dan juga One Million Baby Doge, teman-teman berpeluang juga mendapatkan satu meteor. Gitu. Jadi intinya adalah ikutin campaign ini, selesaikan misi-misinya. Nanti teman-teman bisa dapat opportunity untuk main gamenya lebih besar lagi. Nah, di permainannya itu kayak gini. Kita klik yang start now. Kemudian teman-teman tinggal tap-tap aja meteor-meteor yang jatuh-jatuh ini teman-teman. Gitu. Jadi kayak nah ini kita dapat. Nah, ini dapat voucher ya. Jadi udah sangat-sangat simpel. Nah, aku punya 8 meteor nih untuk mainin campaign-nya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal tap-tap layar aja meteor yang jatuh, nanti teman-teman bisa dapetin reward-nya. Reward terbesar itu bisa dapat token BNB loh. Tapi di sini kita nggak bisa lihat ya detail hadiahnya apa. Tapi di sini ada nih. Nah, ada yang dapat tuh 0,01 BNB, ada yang dapat voucher dan lain sebagainya gitu. Jadi yang udah punya Binance atau yang belum bisa ikutin campaign ini, linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Ada beberapa berita yang bagus ya, terutama dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengakuisisi Bitcoin dan kripto. Yang pertama adalah Metaplanet. Saat ini melihat bahwa perusahaannya sedang berada di fase kedua. Di fase kedua ini, Metaplanet akan memantau bank-bank digital yang menarik untuk mereka beli sahamnya. Gitu. Bank digital tersebut nantinya akan memungkinkan untuk investor kembali mengakuisisi Bitcoin. Gitu. Jadi ini bakalan sangat menarik ya untuk kita perhatikan di mana Metaplanet saat ini sedang mengincar banyak bank digital. Gitu. Mereka akan invest di sana di mana nanti bank digital yang mereka beli itu akan membantu untuk memfasilitasi industri kripto, entah itu pembelian kripto ataupun ETF. Gitu. Ini merupakan sebuah pengembangan yang mereka lakukan guna untuk melakukan ekspansi yang besar terhadap perusahaan mereka, terutama terkait dengan pengakuisisian Bitcoin yang merupakan menjadi aset yang paling ya bagus growth-nya sejauh ini. Gitu. Jadi saat ini dari apa namanya Metaplanet sendiri sudah hold sekitar 15.555 Bitcoin sejauh ini dan mereka pengen ekspansi lebih besar lagi, pengen lebih banyak lagi mengakuisisi Bitcoin dan strategi yang mereka ambil adalah itu masuk ke fase kedua yaitu mengakuisisi banyak digital bank digital. Kemudian dari berita yang lain adalah salah satu perusahaan Jepang juga ya, namanya adalah Remix Point. Remix Point itu berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran gaji karyawan-karyawan mereka. Jadi ini merupakan sebuah inisiatif yang baru untuk membentuk manajemen perspektif pemegang saham gitu. Jadi pada intinya adalah mereka pengen karyawan mereka termasuk juga perwakilan artinya direktur-direktur ya. Direktur yang di posisi-posisi tinggi itu mendapatkan Bitcoin sebagai aset mereka. Jadi mereka akan membayarnya dalam bentuk Bitcoin. Gitu. Ini adalah upaya dari perusahaan juga terkait dengan pengembangan aset digital yang mengubah cara kita dalam menerima pembayaran, termasuk gaji juga. Gitu. Ini menurut saya sebuah inisiatif yang cukup menarik ya. Lalu dari Riot Platform itu dikabarkan sudah berhasil mengakuisisi sekitar 514 Bitcoin dengan bentuk penambangan. Jadi Riot ini adalah salah satu perusahaan miner di mana di bulan Mei saja mereka berhasil mendapatkan 514 Bitcoin dari proses mining. Ini meningkat 142% secara year on year. Ya, good point. Kemudian ada CleanSpark. CleanSpark juga dikabarkan berhasil mengakuisisi
kenaikan sekitar 7,5% secara year on year ya. Di mana mereka ini total sekarang sudah menghold Bitcoin sebanyak 12.500-an. Ini juga perusahaan mining ya, yang mana ya terus secara akumulatif membeli Bitcoin. Bukan membeli sih, tapi mendapatkan Bitcoin dari proses mining mereka. Lalu dari Marathon Digital juga kemarin mengumumkan mereka saat ini telah hold sekitar 49.000 Bitcoin per bulan Mei ini. Dan di bulan April sampai Mei mereka berhasil produce sekitar 950 Bitcoin. Ini dua kali lipatnya Riot dan juga CleanSpark. Perusahaan Marathon ini perusahaan yang sangat besar ya. Perusahaan mining yang sangat besar dari Amerika Serikat. Lalu IMF kabarnya khawatir dengan ketidakstabilan moneter dari Pakistan, dari negara Pakistan. Karena Pakistan sekarang itu sedang agresif untuk mendukung penambangan berupa Bitcoin di negara mereka. Terbukti dengan mereka itu sudah mengalokasikan 2000 megawatt elektrik untuk melakukan penambangan kripto dan juga mendukung ekspansi artificial intelligence. Seperti biasa, IMF merasa ini merupakan sebuah ancaman karena ya semakin jauh dari dolar seperti itu. Dan IMF kemarin mengatakan kekhawatirannya terkait dengan ketidakstabilan atau potensi ketidakstabilan dari negara Pakistan karena mereka melakukan pengakuisisian ya terkait dengan crypto mining ini. Seperti itu. Lalu ada Sharplink. Dikabarkan mereka sekarang sudah kembali melakukan akuisisi terhadap Ethereum. Jadi tadi kita udah lihat tuh perusahaan yang sangat pro sama Bitcoin, ya kan, akumulasinya Bitcoin, Metaplanet, kemudian juga tadi apa namanya Remax Point, kemudian perusahaan mining kayak Riot, CleanSpark, Marathon. Nah, ada Sharplink yang mana merupakan sebuah perusahaan gaming yang sekarang dia berfokus untuk melakukan akuisisi terhadap Ethereum. Perusahaan ini sudah berhasil mendapatkan Ethereum dengan average harga di 2.500-an. Jadi dia baru aja ya melakukan akumulasi Ethereum. Karena Ethereum sekarang harganya di 2.600. Jadi ya udah ada kenaikan. Gitu. Dan kalau kita lihat dari sini mereka baru aja meningkatkan kepemilikan Ethereum-nya sebanyak 205.000 Ethereum sejauh ini. Gitu. Jadi ya good point lah. Semoga bisa cuan juga di market. Lalu Bit Digital ini juga merupakan sebuah perusahaan yang sebelumnya itu berfokus pada penambangan Bitcoin, yang mana sekarang dia sudah transisi pengen menjadi Ethereum Treasury Strategy. Jadi perusahaan ini sudah shifting dari yang sebelumnya mereka mengakuisisi Bitcoin, sekarang mereka pindah ke Ethereum. Perusahaan ini dikabarkan sudah menjual sekitar 280 Bitcoinnya untuk dibelikan Ethereum. Dan sejauh ini dia sudah hold sekitar 24.400-an Ethereum. Wow, itu transisi yang menarik untuk kita perhatikan terkait dengan masa depan Ethereum ya. Kemudian DPR Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengambil langkah bersejarah untuk memastikan Amerika Serikat tetap menjadi ibu kota kripto dunia. Dan juga ada sedikit berita sih terkait dengan Trump yang ngomel-ngomel lagi karena Jerome Powell nggak kunjung melakukan cut rate. Bahkan dia membandingkan kebijakan dari apa namanya tarif pajak ya yang diberlakukan itu katanya zero impact terhadap market. Sementara impact paling besar itu karena Jerome Powell tidak segera memangkas suku bunga. Itulah kenapa perekonomian Amerika Serikat lesu. Jadi sebenarnya Trump ini pengen untuk menunjukkan bahwa ini loh gue mampu memimpin Amerika Serikat menjadi lebih baik, menjadi tetap berdaulat ya, dipandang segan oleh banyak negara kayak gitu. Jadi Trump pengennya kayak gitu. Nah, tapi kan dari Jerome Powell-nya sendiri mereka nggak mau diintervensi sama Trump. Makanya Jerome Powell punya keputusannya sendiri terkait dengan moneter dan Trump punya keputusan fiskalnya. Jadi mereka sebenarnya bergerak memang punya beda pendekatan kayak gitu. Jadi ya itu drama-drama yang ada pada market. Lalu gimana impactnya terhadap Bitcoin?
Secara overall sih kalau menurut penilaian saya, Bitcoin ini masih terbilang bergerak wajar. Jadi kenaikan yang terjadi kemarin itu bukanlah merupakan sebuah movement yang sangat besar. Jadi ya biasa aja, Bitcoin sebenarnya masih bergerak sideways saja di sini. Dia bergerak dalam sebuah terpantaunya sih symmetrical triangle ya. Kita akan mendapatkan beberapa movement yang sangat penting ke depannya. Kalau kita lihat dari volume, tadi kita udah bilang nggak gede-gede banget. Smart money-nya cenderung stabil sejauh ini. Banyak trader yang memutuskan untuk tidak terlalu banyak melakukan trade. Gitu. Kelihatan kok dari data CoinGlass yang kena liquid itu kemarin masuk ke liquidation. Nah ini yang kena liquid itu cuma 137 juta ya, cukup berimbang antara posisi long and shortnya. Jadi ini menunjukkan bahwa trader sejauh ini tidak banyak melakukan aktivitas trading di market futures. Mereka mungkin butuh kayak konfirmasi dulu Bitcoin ini bakalan kemana. Jadi ya inisiatif untuk melakukan trading itu kecil di posisi sekarang. That's why kalau kita perhatikan juga dari apa namanya, dari 2 minggu yang lalu lah kurang lebih ya, itu transaksi di futures cenderung turun. Dan kalau kita lihat juga dari liquidation heat map, ada beberapa level yang penting buat diperhatikan. Nah kemarin kan kita sudah sempat spill tuh di kisaran level 107 ribuan ya. 107.800 itu ada order block yang masih bisa di swipe, diambil oleh market. Kemudian kalau turun sedikit ke 107.600 juga masih ada order block yang bisa diambil. Sementara Bitcoin sudah beberapa kali mencoba untuk ngetes area 109.000, level yang mana di sana banyak sekali order block gitu. Jadi sejauh yang saya amati sekarang ini pergerakan Bitcoin sebenarnya masih konsolidasi. Sometimes dia turun, dia ngambil liquidity di bawah gitu. Dia naik, di sini dia harus kikis habis mereka punya order block dulu supaya nanti dia bisa melaju naik. Karena kalau order blocknya nggak dia habisin, ya gimana mereka bisa naik, teman-teman. Gitu sih. Jadi kalau dari saya sendiri melihat ya positif aja. Dari weekly closing di perdagangan hari Senin kemarin positif. Dari time frame 1 hari closing kemarin memang merah ya, tapi setidaknya bukan bearish engulfing. Jadi saya melihat ini masih positif juga gitu. Kalau Bitcoin seandainya hari ini dia closing berhasil di atas dari 108.300-an, itu masih terbilang poin yang positif. Masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum akumulasi buat akumulasi, karena saya masih yakin pergerakan Bitcoin ini akan berpeluang rally. Target resistance untuk dilewati yang pertama adalah di 110.000 sampai 111.000, which is itu adalah area-area all time high untuk Bitcoin. Begitu. Selama Bitcoin tidak jebol di bawah dari level 106.800, di mana di sana ada banyak demand dan juga area support ya. Sejauh itu peluang Bitcoin prospeknya masih akan baik ke depannya. Dan Bitcoin dominance juga menunjukkan indikasi pelemahan, kemungkinan ada momentum buat penurunan terjadi pada Bitcoin dominance, sehingga ini kabar baik untuk altcoin gitu. Kalau kita lihat juga dari alt season ya, altcoin season ini banyak yang nunggu apakah tahun ini ada altcoin season. Kalau kita lihat sih dari indikatornya kemarin menunjukkan ada kenaikan keluar dari Bitcoin fase, yang mana artinya adalah Bitcoin dominance udah pelan-pelan melemah gitu. Kalau chartnya ini bisa naik sampai ke poin 75, itu kita udah masuk ke alt season dan sudah sewaktunya buat melakukan penjualan untuk altcoin kalian gitu. Tapi kalau untuk posisi sekarang ini masih lumayan menarik sih untuk akuisisi, akumulasi beberapa altcoin ya, tapi ya tipis-tipis aja teman-teman. Jangan cari altcoin yang apa namanya yang nggak jelas fundamentalnya. Carilah altcoin yang punya fundamental yang baik agar kalau teman-teman sangkut kita masih punya alasan kenapa kita masih hold tokennya gitu. Itu sih dari saya, optimis saja untuk melihat kondisi dari market. BNB nggak perform ya. Dari kemarin cuma bertahan di 660 aja, nggak terlalu banyak pergerakan. Justru yang perform itu datang dari meme token udah pasti dan juga koin-koin DEX
atau DeFi. Itu agak lebih perform dibandingkan koin-koin layer 1 dan juga koin-koin dengan narasi yang lain. Jadi mungkin bisa dipantau koin-koin DeFi kayak AAV, LDO atau Lido Finance, Redium, kemudian Hyperliquid, Jupiter, yang semacam itulah. Itu bisa teman-teman pantau. Itu sih dari saya, nggak terlalu lama juga karena Bitcoin juga masih bergerak konsolidasi aja. Jadi manfaatkan momentum buat akumulasi. Sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.